Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, hari ini kita berada di majelis ilmu di waktu siang ini, waktu zuhur ya, yang pula kita melaksanakan kewajiban dikala Allah memberikan kesempatan untuk terus beribadah padanya. Ya, Allah juga masih panjangkan umur kita sampai saat ini ya. Karena yang akan disampaikan pada edisi hari ini adalah seputar orang yang cerdas menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya juga minta doanya untuk murid saya ya, dan dia masih usia ya kelas 5 ya, kelas 5 SD, yang masih sakit. Walau sekarang belum update lagi ya kondisinya, nanti ditanya lagi ya. Terus juga yang kedua juga kemarin Kang Nana ya, Ustadz Nana meninggal dunia. Kita doakan supaya beliau diterima iman dan Islamnya, serta pula terima amal solehnya, diringankan di alam kuburnya, diberikan nikmat kubur ya, dilapangkan alam kuburnya ya, yang penuh juga dosa-dosanya. Dan juga mohon doanya dari waktu kelas kalian. Insya Allah hari Selasa ya, saya nanti berangkat, mungkin berangkat jam 11-an mungkin ya. Jadi mau ke luar kota ya, kampung istri. Hanya 3 hari ya, Selasa, Rabu, Kamis saja. Kamis insya Allah udah pulang ya, mudah-mudahan ya, antara Kamis ya, bisa pulang lebih cepat ya gitu. Nanti maghribnya sudah di sini gitu. Nah itu karena ada acara ya gitu, semoga lancar ya di sana ya. Nah sekarang kita masuk. Ini tentunya sebuah pelajaran buat kita ya. Kalau kita memahami pelajaran ini gitu ya, seakan-akan dunia itu nggak ada artinya buat kita gitu ya. Dunia yang sedang kita pijak gitu ya, dunia yang sedang kita lalui, bahkan pula dunia yang kita cari itu nggak ada artinya buat kita, karena kesudahan yang akan kita hadapi, masa depan kita ya, dan bagaimana hari esok itu adalah kematian. Dan masa depan kita itu di akhirat. Itu kaidah seorang muslim ya gitu. Yang saya nyampaikan beberapa kali itu ya, kaidah seorang muslim. Ketika kita mungkin memimpi ya, seakan-akan mimpi kita itu setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun atau 10 tahun. Mimpi kita ya, jangankan saat itu pula bermimpi,
ya. Dan kita juga mungkin menambahkan masa depan yang cerah suatu saat nanti dalam kehidupan kita. Tapi justru esok kita itu adalah menghadapi kematian. Karena apa? Kita nggak tahu kapan, ya, kapan kita meninggal, ya, kapan kita wafat, dijemput oleh malakul maut, ya, menemui ajalnya, ya, menghadap Allah. Kita nggak tahu, ya. Bisa jadi waktu ini jadi waktu yang terakhir, kesempatan yang terakhir untuk beramal soleh. Besok lusa kita nggak tahu. Jangankan besok lusa, nanti asar kita nggak tahu. Jadi dunia itu seakan nggak ada artinya, ya gitu. Nah, dimana kita harus memahami hari esok kita, ya, yang kita akan hadapi, yaitu kematian. Inilah ketika kita mengingatnya itu adalah orang yang cerdas, ya, menurut Rasulullah. Jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang menghafal rumus-rumus, kode-kode, ya, gitu. Rumus-rumus akademis lah, ilmu akademis. Bukan orang yang cerdas itu artinya merencanakan masa depan yang gemilang, bukan. Bukan hanya masa depan. Mungkin yang cerdas itu kadang sudah berbicara nanti akan bagaimana gitu, ya, dengan kata-katanya, ya. Tapi yang cerdas itulah orang yang mengingat kematian, ya. Banyak orang yang lalai di dunia ini. Banyak orang yang merupakan, dia sudah lupa akan nasihat penting tentang kematian. Andai pencuri tahu beberapa hari ke depan dia akan mati, pasti dia berhenti. Demikian pula pezina, ya. Sekarang banyak candu, ya, bagi semuda nih. Masa senang-senang tuh, ya, mencari pasangan model gimana gitu, ya. Nah, lebih baik kita kalau si muda waktunya kita belajar aja, fokus belajar. Kita sekolah, fokus sekolah gitu, ya. Bagaimana menjadi murid yang baik, murid yang solehah. Kalau perempuan, ya, laki-laki soleh gitu, ya, gitu. Terus bagaimana pola akhlak yang baik, adab yang baik, gitu. Konsentrasi, ya, gitu. Sekarang, ya, masih menikmati kepolos-polosan kita gitu, ya, gitu. Di masa muda, gitu, ya. Nanti masa yang serba tahu segalanya gitu, ya, gitu. Wah, udah itu. Model-model, ya, tentunya orang yang banyak tahu lah gitu. Itu udah Allah uji gitu, ya. Nah, sekarang masa muda juga, apalagi masa remaja, Allah uji gitu, ya, gitu. Nah, masa saya sekarang juga sebenarnya masih muda gitu, ya. Cuman ujiannya itu berat, ya, gitu. Ya. Karena saya sudah sampaikan di khutbah juga, ya, gitu. Bahwa ternyata istri atau anak itu bisa jadikan adu walakum juga, ya. Ketika kita sulit mendidik atau bagaimana gitu, ya, atau memang kadang terbalik. Nah, itulah bagaimana ketika sulit dididik juga gitu, ya, gitu. Nah, ini kadang bagaimana masalah dunia lah, gitu, ya. Kalau berzina tahu, ya, bahkan dia di usia muda, ya, sedang menikmati masa-masa, ya, waliyazubillah pacaran, ya, gitu. Pasti dia akan segera bertobat, ya. Berhenti lah gitu. Karena dia akan
menghadapi esok harinya mati. Tapi kebanyakan orang tidak menganggap penting sebuah kematian itu ya. Insya Allah. Padahal semua akan merasakan kematian ya. Hanya waktunya dirahasiakan oleh Allah. Ada 3 kali Allah firman ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. 3 kali. Salah satunya di surah Al-Imran ya. Yang lainnya di surah Al-Anbiya ya. Terus juga surah Al-Ankabut. Itu udah dijelasin juga sebenarnya ya. Ini di surah Al-Imran ya, 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya kepada hari kiamatlah diberikan dengan sempurna balasanmu. Demikian penting nasihat kematian ya. Sampai Nabi berpesan kepada para sahabatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadhihi, apa bisa hadhil lazat, bisa ada yang itu, atau hadimil lazat. Yakni al-maut. Yaitu perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan yaitu. Yaitu kematian yaitu. Tapi bagi orang yang beriman itu juga ketika dia berada di alam barzahnya itu adalah hadhil ladzat ya, awal kelezatan bagi orang yang beriman ya, karena mendapatkan nikmat kubur aja gitu. Yang sering itu yang hadimil ladzat ya. Disahihkan Tirmizi dan disahihkan di Sahih Tirmizi. Nah, ketika sudah waktunya kematian itu akan menjemput siapapun, tidak ada pengecualian, tidak bisa dimundur maupun dipercepat yaitu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sungguhnya kematianlah yang kamu lari daripadanya. Ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kalau Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Dan juga demikian ya, walaupun seorang mendatangi ya, tembok yang kokoh atau gedung yang tinggi sekalipun ya, di mana anaknya Nabi Nuh ya, di bangunan yang tinggi sekalipun tidak bisa ya, menghalangi bencana saat itu pula ya, yang datang kepadanya ya. Atau zaman sekarang ya, akal-akalan supaya terhindar dari kiamat lah gitu ya, bikin lorong-lorong besi-besi gitu, besi gitu, supaya nggak kena bangunan ya, nggak kena nanti api atau roket dan sebagainya gitu saat kiamat. Tidak akan bisa kabur gitu. Walaupun saat kiamat itu pula nggak akan bisa kabur. Sebab ada makhluk yang senantiasa menyertainya, yaitu malaikat. Kalau sudah waktunya oleh malaikat, saat itu pula tidak akan bisa. Ya. Karena itu dikatakan dalam surah An-Nisa,
Ayo nama takunu yudrikumul maut. Law kuntu fi apa uji musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kenatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Karena itu penting bagi setiap muslim guna persiapkan dan membekali diri. Nanti bagaimana matinya itu. Apakah husnul khotimah atau sul khotimah ya. Kan Nabi menyebut orang yang demikian orang yang cerdas ya. Dari Abu Ya'la yaitu Shaddad bin Aus dari Nabi SAW. Kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba nafsahu hawaha utamanna ala Allah wa Tirmidzi. Orang yang cerdas akalnya itu ialah orang yang memperhitungkan keadaan dirinya dan suka beramal untuk mencari bekal sudah matinya. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang dirinya selalu mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan kemurahan dari Allah tanpa beramal soleh atau berangan-angan lah gitu. Bahasa simpelnya adalah berangan-angan. Ya, mengikuti hawa nafsu ya gitu. Mau ini mau itu, makanya zaman sekarang kenapa orang kadang nggak merasa cukup akan pemberian Allah itu karena gengsi gitu. Gengsinya ini itulah gitu. Apalagi seorang wanita gitu ya. Ingin ini ingin itu, wah itu ya. Kadang nggak terpenuhi ketika itulah ya seorang perempuan yang kurang solehah gitu ya itu. Karena kalau dia solehah dia perhatikan kemampuan ya itu. Dia cerdas, dia tidak mau hisab pasangannya itu lebih berat. Ya. Nggak mau dia hisab pasangannya itu, ya hisab suaminya itu lebih berat nanti di hari kiamat. Ya. Gara-gara haknya tidak dipenuhi. Karena emang ada, ya dan di akhirat itu pasangan itu berdebat, ya gitu. Tapi si suami juga punya jawaban. Bahaya sebenarnya kalau seorang sudah di dunia ya gitu dengan penuh masalah. Ya. Pasti masalah ada, cuman bagaimana menyelesaikannya itu. Ya. Nah itu, maka ketika mengingat kematian tenang gitu ya segala permasalahan itu, tenang ya. Karena itu bagaimana yang kadang hawa nafsu ditaati itu ya gitu, itu akan membinasakannya gitu. Karena ada 3 hal yang membuat orang itu binasa. Salasun muhlikat ya. Yaitu diantaranya syuhun muta'un ya. Sifat pelit yang ditaati. Kemudian juga wahawan muttabiun ya. Dan hawa nafsu yang dituruti ya. Atau hawan muttabiun bisa juga dibaca gitu ya. Dan juga diantaranya wa ijabul mar'i binafsihi
itu ujub kebanggaan diri seseorang terhadap dirinya itu telah merasa melakukan ini melakukan itu ya. Nah itu kadang merencanakan ini merencanakan itu seolah-olah dirinya merasa paling berjasa ya gitu. Tahu-taunya besok atau lusa sudah dijemput ajalnya itu ya. Gak akan bisa berkata apa-apa. Karenanya kita gak akan tahu kesudahan kita nantinya ya. Bahkan nanti akhir dari hidup kita nggak tahu. Hanya ini salah satu jalan ya dalam menuntut ilmu, beramal soleh ya. Ini jalan untuk nanti meraih akhir kehidupan yang husnul khotimah ya gitu. Dan bagaimana pula kita nantinya bisa mendapatkan nikmat kubur dan sebagainya. Jadi yang tadi kan yang aksiru ya terhadap Abu Hurairah diingatkan ya, jadi hadhil ladat ya, jadi lezat ya di alam barzah itu nanti ya gitu. Nah itu jangan sampai nantinya terputus kelezatannya gitu. Malah hanya nanti bagaimana kesudahan orang kafir itu ngeri gitu ya kalau membaca ya. Nah, saya melihat ada penjelasan yang masih dijalankan di sisi yang lain tentang kematian ya, tentang alam barzakh gitu. Itu. Dan ngeri sebenarnya kalau ya orang-orang maksiat, orang-orang kafir ya, orang-orang yang berdosa itu bagaimana kesudahannya itu ngeri. Makanya setiap detik, setiap menitnya ya, setiap jam, setiap waktu, setiap harinya kita maksimalkan untuk beramal soleh. Jangan sampai ada celah gitu ya gitu, kemaksiatan, hawa nafsu atau rasa bangga diri gitu. Karena kita sadar juga jangan sampai ada rasa pelit ya, karena tidak akan apapun yang kita miliki itu tidak akan bisa terbawa di saat ajal itu sudah datangnya gitu. Hanyalah menjadi jariah saja ya. Dan apakah sudah kita menjadi jariah apa yang kita miliki ya. Dari harta, apalagi ketika dia menanti jabatan itu berat sekali itu. Ya. Dan itulah artinya bagaimana harus kita perhitungkan pula ya. Bukan berarti orang itu menjadi pesimis, bukan. Justru orang yang mengingat kematian itu orang yang visioner, karena dia sadar orang pastinya akan menghadapi akhirat. Dia visioner ya. Dia orang yang optimis ya, gitu. Bagaimana hidupnya kumpulkan amal soleh ya, untuk bahagia di hari saat dia di alam barzahnya dan juga di akhirat itu ya. Itu saja yang bisa disampaikan, mungkin hanya segitu dulu ya. Nanti insyaallah semoga ya apa bisa hadir lagi ya besok pada asar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa alamin. Aku lakukan hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.